Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji, mantan pemain Timnas Indonesia Firman Utina, dan pengamat sepak bola M. Nigara. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat sore kalau di sini ya. Baik, salam olahraga. Mas Marji wajahnya cerah sekali ini menandakan. Baik, saya akan ke Pak Sumardi terlebih dahulu. Pak Sumardi, apakah betul Michael Hilhurst dan juga Eliano ini menjadi pemain utama nanti, dan bagaimanakah dengan Martin Paes? Apakah betul masih cedera? Yang pertama, saya perlu sampaikan bahwa kalau berkaitan dengan starting line up ya, saya belum bisa sampaikan apakah Mes dan Eliano itu bisa bermain ya sebagai starter. Tetapi kalau Martin Paes, kita pastikan bahwa dia akan jadi starter, dia akan main karena kan satu, kondisi cederanya sudah boleh dikatakan 100% pulih, dan beberapa kali latihan juga sudah tidak merasakan apa-apa. Artinya apa yang menjadi keraguan-raguan masyarakat, ketakutan masyarakat berkaitan dengan kondisi cedera Martin Paes, berkat doa dan dukungan support dari masyarakat, Martin cukup baik dan cederanya sudah kembali normal. Kalau berkaitan dengan pemain yang baru, Mes maupun Eliano, nanti akan kita lihat, karena kan sebentar lagi kita juga akan meeting terakhir untuk menentukan line up, siapa yang akan dimainkan, siapa yang akan dicadangkan, dan 23 pemain tentu masih menyisa 4, nanti siapa yang akan tidak kita daftarkan. Walaupun sebenarnya terakhir pendaftaran itu tadi setengah 30 menit yang lalu, tetapi kalaupun nanti ada perubahan masih bisa dirubah. Oke, baik, artinya masih ada berbagai kemungkinan di menit-menit terakhir ya untuk line up. Pak Sumarji. Pak Sumarji, apakah betul bahwa Sinteyong ini sempat kaget begitu mengetahui Timnas Indonesia pernah kalah 10-0 di tahun 2012 dari Bahrain? Karena kita lihat ini sudah 7 kali bertemu dengan Bahrain, dan di pertemuan terakhir ini kalah 10-0 di babak habis. Iya, jangan kan Sinteyong, saya sendiri juga kaget kok. Iya. Saya sendiri juga kaget lah, mungkin Mas Firman nih yang lebih tahu, karena kan mungkin ini eranya siapa saya juga belum tahu nih. Tetapi yang kita ingat bahwa itu kan cerita masa lalu ya, itu kan cerita masa lalu. Kalau kita bicara skuad timnas saat sekarang ini, ya mohon maaf karena saya juga ada di dalam, sehingga di beberapa generasi, sehingga saya bisa tahu lah. Mungkin akan ceritanya berbeda untuk malam nanti. Baik, saya akan ke Bang Firman. Bang Firman, kita pernah kalah telak lawan Bahrain, tapi dulu juga kita pernah menang mengejutkan lawan Qatar. Sebetulnya bagaimana karakter tim Timur Tengah dan cara mengalahkan mereka? Iya, saya luruskan dulu, waktu tahun 2012 memang banyak sekali kekeseruan di dalam staf kepelatihan, bahkan di dalam staf juga kepengurusan. Jadi polemik itu ada, dan tim nasional harus dipersiapkan secara cepat untuk mempersiapkan tim, dan akhirnya dari tarik ulur dari dua belah pihak yang mengaku pemegang mandat dari tim nasional, akhirnya tidak tertata rapi. Tapi itu pun kita punya sejarah baik ya, sejarah baik di melawan Bahrain. Bahkan kita juga melihat bahwa tim nasional sekarang berbeda, ditata secara baik ya, dibangun secara, walaupun dibilang sangat mengambil jalur yang lebih cepat, tapi saya lihat untuk membahagiakan bangsa dan negara ini, maka federasi membuat satu plan jangka pendek yang sangat luar biasa untuk menggapai prestasi yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi itu yang saya lihat sih. Oke, baik. Pada saat itu di Bahrain juga sempat bertanding, dan saat itu Bahrain kalah. Bagaimana Anda memandang hal tersebut ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia 2007? Iya, saya melihat bahwa kontestan yang ikut juga sama seperti kontestan yang sekarang kita lihat ya. Kita lihat ada Korea, kita lihat ada Arab Saudi, terus ada Bahrain sekarang, ada Australia. Cuman kami nggak ketemu Australia pada saat itu. Kami hanya ketemu dengan Arab Saudi dan Korea, bahkan Bahrain. Jadi saya rasa
bahwa tidak jauh beda antara Arab Saudi dan Bahrain, tapi saya melihat saya lebih confident dengan tim nasional sekarang bisa memenangkan, bisa mencuri poin di kandang Bahrain. Karena apa? Karena kita sudah melewati lawan Arab Saudi. Pastinya Arab Saudi adalah tim terbaik Timur Tengah, ya. Terus kita sudah pernah lawan Australia kemarin, ya. Jadi kita juga sebelumnya sudah pernah lawan Korea. Jadi saya rasa hasil yang sekarang tinggal kita menunggu hasilnya, ya. Jadi masyarakat ingin melihat perkembangan tim nasional dan bahkan pemain-pemain bisa menampilkan permainan yang sangat baik. Tapi mohon izin Pak Marji, jadi hanya saran aja bahwa di Bahrain nanti banyak trickle, banyak sekali alasan-alasan dari mereka, dan saya rasa pemain-pemain kita bisa melalui itu dengan baik, asal jangan terpancing. Karena kita lihat kemarin Australia melawan Bahrain, Australia itu dapat kartu merah karena terpancing dengan emosi dari Bahrain itu sendiri. Dan kita lebih fokus ke Jepang. Jepang bisa kalahkan Bahrain 5-0 karena dia fokus di game plan pelatihnya aja, nggak terlalu pedulikan dengan masalah trickle yang dilakukan oleh Bahrain. Dan saya yakin dengan adanya Pak Marji dan kawan-kawan, bahkan tim nasional sekarang, kita lihat support dari seluruh masyarakat, seluruh pemerintah, semua bekerja sama untuk membangun tim nasional yang baik, dan harapannya mudah-mudahan tim nasional kali ini kita bisa jadi yang terbaik dan bahkan lolos di Piala Dunia. Baik, memang pesan Anda adalah bagaimana kontrol emosi ini juga sangat penting ya dalam menentukan permainan. Penting. Ya, saya akan ke Bung Nigara. Bung Nigara, Indonesia meraih 2 poin sejauh ini di kualifikasi dengan permainan yang bagus ini. Apakah memang ada peluang bahwa kita akan di posisi kedua? Karena saat ini di posisi keempat ya? Ya, betul. Jadi saya kira gini, Mas Camar ya. Jadi tadi Mas Marji sudah bicara, Firman Utina juga bicara ya. Yang pasti sekarang ini situasi berbeda ya. Beda waktu, kemudian beda situasi, kemudian beda pemain, beda pelatih, dan beda rasa. Ini yang paling penting ya, beda rasa gitu. Nah, kita tahu baru 2010-2012 situasi sepak bola Indonesia sedang gaduh gitu ya, belum ajak betul. Sehingga ketika kita kalah segitu, saya nggak kaget sebetulnya. Saya nggak kaget. Kalau tadi Mas Marji kaget ya, Sintayong kaget, ya pasti gitu. Saya nggak kaget karena saya emang di meliput sepak bola sampai 2012. Itu terakhir ya. Jadi saya kira situasi dan kondisi ini kita berbeda. Pemain kita berbeda, pelatih kita berbeda. Nah, kemudian kepercayaan pemain juga berbeda. Tadi Firman sudah mengatakan juga supporting yang diberikan oleh kita para supporter Indonesia ini juga berbeda. Oleh pemerintah juga berbeda. Jadi saya kira harapan kita untuk bisa memetik 3 poin bukan sesuatu yang jauh di atas angan-angan, bukan gitu ya. Jadi karena segala perbedaan. Dan dengan posisi kita pernah kalah 10-0, maka mudah-mudahan Bahrain memandang kita sebelah mata, meskipun situasi kondisi pemain kita berbeda gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita punya peluang sebagai underdog, itu kita punya peluang gitu. Jadi underdog yang dimaksud ini juga bukan underdog kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng, tapi underdog yang kita punya kekuatan dan kita punya kemampuan. Nah, apalagi dengan situasi seperti sekarang nih, Mas Marji begitu semangat, wajahnya juga melukiskan keceriaan yang sangat luar biasa. Saya kira kondisi pemain juga dalam kondisi yang sama. Dan jangan lupa, ini sebentar lagi juga kita ada pelantikan presiden baru. Mudah-mudahan kemenangan ini dipersembahkan untuk bangsa Indonesia ke depan. Begitu, Mas Ahmad. Baik, artinya posibilitas juga kemungkinan Indonesia untuk bisa menang melawan Bahrain ini cukup tinggi. Bung Nigara, sangat tinggi. Ya, Bung, ini melihat Anda juga merupakan pelopor pencari pemain diaspora di Eropa. Apa bedanya mencari pemain asing saat itu dan juga sekarang? Karena sekarang pemain seperti J.I.J.S kemudian Mes Huijers ini di top A Eropa mau jadi WNI. Jadi gini, tahun 2009 Januari Februari saya nggak bosan nih ngomongnya. Bung Yesayas Octavianus, mantan wartawan Kompas, kemudian Reva Dedi Utama, sekarang WPM TV One, ya, kemudian Erwiantoro itu yang dikenal dengan Cocomeo. Kami ditugaskan oleh PSSI untuk ke sana, untuk mencari kemungkinan naturalisasi. Tapi begitu kita ngumpul, kita sebutkan maksud kita, mereka bubar. Nggak ada yang berminat.
Kenapa? Karena situasi sepak bola kita berbeda dengan yang sekarang, gitu. Nah sekarang FIFA memberikan jatah untuk Asia 8,5 tiket. Nah 4 tiket udah mungkin lah nggak bisa diubah tuh kayak Korea, Jepang, Qatar, Arab Saudi itu langganan lah, nggak bisa. Tapi 4,5 lagi ada kita. Nah mereka punya peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia. Setiap pemain sepak bola dimanapun dia berada, ya di mana bertanya nanti tanya Firman. Cita-citanya bisa main di Piala Dunia. Nah sekarang punya kesempatan, makanya berlomba-lomba. Kalau Indonesia nggak punya kesempatan, mereka juga nggak mau. Ngapain mereka jauh-jauh ke negeri apa leluhur mereka gitu. Tapi yang perlu dicatat Camar ya, yang perlu dicatat, mana lebih baik, orang masih mempersoalkan di naturalisasi. Saya mengatakan gini, mana lebih baik mereka datang ke sini untuk membela negeri leluhur mereka daripada orang kita yang jelas-jelas semua murni Indonesia membela Amerika, membela Kazakhstan, membela Belgia, membela Australia di bulu tangkis. Mana lebih baik? Saya kira ini baik gitu. Baik Bu, artinya situasi dan kondisi dulu dan sekarang berbeda, tapi ditahan dulu Bapak-Bapak. Kita juga akan lanjutkan dialog usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.